Ya, nah ini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya, ini Kelihatan, kan Pak. 66B kan? 66B. Ini kan tadi ada ini. Nah, kalau kita perhatikan, ini 66A, 66B, coba. Enggak bisa. Ya, 66B. Coba pakai ini. Baca ya. Besar. Kalau pakai HP enggak kelihatan ini guys. Ini tadi ada 24 feet ini kan? Nih, 24 feet. Ya, 24 feet, 24 inci. Ya, diameter dalam inci, 24 inci. Ini tadi debitnya ada yang 2.000, 4.000, 6.000, 8.000, 10.000 ya. Nah, kita lihat ini 2.000, potongan antara 2.000 dengan 24. Ketemu di sini. Ya, ketemu di sini kan? Nah, nggak bisa dicoret. Ya, nah, ini 2.000 dengan 24 itu ketemunya di sini. Ya ini. Ya. Nah, ini kita lihat di bawah 0,02, ini 0,03 ya. Jadi ini 0,024. 0,024. Tapi ini perhatikan satuannya per 100 feet. Nah, di soal kita diketahui panjang pipanya hanya 20 feet. Jadi kalau 20 feet kan 1/5 dari 100, maka delta P pipa kita adalah 0,024 bagi 5 inci air, inci H2O. Maka kita dapatkan 0,0200448 ya. Nah, inilah delta P untuk pipa kita untuk debit 2.000. Yang 4.000. Kita cari 4.000. Nah, ini 4.000 ada di sini ya. Itu kita dapatkan delta P-nya 0,009 ya. Nah, bagi 5 juga ya. 0,018 ya. Nah, yang 6.000 ini 6.000 kita potongkan dengan 24 ya. 24 ini ya. Nah, ini 0,2 kan? Ini 1 jadi 1,9. 0,19 kita bagi 5 karena tadi 20 kaki kita dapatkan 0,193. 0 3 5 4 40 lagi 38 ya, 0,038. Nah, itu kita lihat di sini di ininya kita. Nah, tadi ini kita stop sharing, kita kembali ke sini ya, kita balik ke Excel kita. Nah, oke, ada gangguan dikit ya, agak delay. Kita balik lagi ke Excel kita tadi. Mana tadi Excel? Nah, ini ya. Nah, ini ya tadi ya. 04818 ya. Nah, ini. Ya, dari situ tadi ini. Ini ya. Nah.
Ya ini ya. 48 itu 18 ya 36 64 0,1. Ya. Dari situ kemudian kita jumlahkan dia. Kita jumlahkan dari ini bijian, lantai, masuk, dak, jumlahnya 0,233. Kemudian kita hitung kecepatan. Ya, pressure drop karena kecepatan. Ya, kita dapatkan pakai rumus C kuadrat. Ini yang ini ya, 1,07 bukan. V kuadrat per 2G. Ya, V kuadrat kalau satuan internasional, V bagi 4005 dikuadratkan. V itu adalah Q bagi A. Ini ya, A42, Q dibagi A pipa, bagi 4005. Nah, itu adalah tekanan yang diakibatkan oleh kecepatan aliran. Ya, oleh karena itu, yang tekanan yang bukan karena kecepatan, kita kurangkan. Total jumlah DP dikurangi kecepatan kita dapatkan 0,028. Ini adalah tekanan statik ya. Nah, kalau kita buat kurva antara DP inci air dengan debit aliran udara, kita dapatkan persis gambarnya seperti gambar yang kita dapatkan di tadi paparan kita di PowerPoint kita. Nah, sekarang kita coba satuan internasional untuk soal yang sama. Ya, ini soal yang sama ya. Soal yang sama, kita ketahui diameter bin 8 meter, maka luas lantainya 50,3. Tinggi tumpukan 4 meter. Diameter dak 0,6 meter. Ya. Dua kaki tadi ya. Nah, luas penampang dak kita cari ya. Pi per 4 D kuadrat ya. Dapat A-nya 0,282743. Kemudian panjang daknya 6 meter. Jagung pipil ya, ini untuk rumus 61, A-nya 20.700, B-nya 30,4. Dari mana? Dari tabel tadi ya. Kemudian kita masukkan di ini DP bijian ya. Kemudian kita lihat dulu. Ini aliran. Nah, tadi kan 1, 2, 3, 4, 5. Pak, tadi kan 2.000, 4.000, 6.000. Boleh kalau mau 2, 4, 6, 8, 10. CMS. Cubic meter per second atau meter kubik per detik. Ya. Nah, ini saya ikuti saja apa yang dikatakan buku 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita hitung QA-nya. QA adalah kolom A dibagi luas lantai. Luas lantai berapa tadi? 50,3. Jadi 1 bagi 50,3 kita dapat 0,02. Ya, 2 bagi 5 bagi 50,3 dapat 0,04 dan seterusnya. Ya. Kemudian kita hitung delta P. Ya, A-nya 20.700, B-nya 30,4 menggunakan rumus 61. Ya. Kemudian P total bijian, ya tinggal delta P aksen dikali tinggi. Tingginya tadi berapa di sini? Tingginya 4 meter, tinggal kali 4. Ya, 4 kali 17, 68 kan? 4 kali 3, 1,2. Ya, jadi maka itu 69,28. DP lantai, ya kita hitung tadi ya. Kita hitung menggunakan tadi rongganya 40%, bolongan lantai itu 0,6% atau 0,06. Kita masukkan di rumus. Kemudian DP masuk ya 0,15 kali V kuadrat per 2G atau V bagi 1,29 ya. 1,29 itu untuk satuan internasional ya. Dikuadratkan. Kemudian dak. Nah, ini tadi ya. Kita hitung berapa dapatnya ya. Kita bagi dengan kali 0,22. Ini. Oh ya. 74 itu C74. Mana tadi? Oh ya, panjang dak ya. Karena 6 meter. Karena tadi kalau ini
Kalau satuan internasional per meter. Jadi kalau panjangnya 6, tinggal kita kali 6. Ya, 6 kali 0,22 itu dari mana? Dari tadi kita seperti yang satuan Inggris. Tapi bedanya kita pakai satuan internasional gambar 66A. Dan kemudian kita jumlah. Ya, kita jumlah. Kemudian kita hitung juga delta P kecepatan. Statiknya adalah beda ya. Nah, jumlah dikurangi kecepatan, kita dapatkan dp statik. Ya. Nah, kemudian kita buat kurvanya. Ya, hampir sama ya. Bawahnya 1, 2, 3, 4, 5. Yang vertikalnya ya 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 Pascal. Ya, bentuknya sama, tapi ini adalah beda satuan yang kita gunakan. Jadi contoh itu menggunakan satuan Inggris. Nah, ini kita buat contohnya yang satuan internasional ya. Mudah-mudahan nanti ini saya bagi ya. Saya bagi di e-learning, kalian boleh apa namanya? Download dan nanti tinggal diklik aja di sini ya. Diklik seperti ini ya, delta P yang C81. Nah, ini ada rumusnya. Ya, nanti dipelajari rumusnya ini. Nah, ini bijian juga ada rumusnya ya. Ikuti saja, nanti kalian pasti bisa ya kalau ngikuti ini ya. Kalau misalnya Pak diameternya berubah, rubah aja sini diameternya. Misalnya ini ya, kita rubah jadi 10 ya. 10 kita perhatikan ini akan berubah semua yang lainnya. 10 ya. Ya, perhatikan ini pasti terjadi perubahan. Nah, ya, terjadi perubahan. Kembali kita ke 8 ya. Nah, berubah lagi ya, kembali ke awal. Ya, save dulu. Ya, jadi nanti kalian bisa, ini ada contohnya ini ya. Ini yang satuan internasional, yang atas tadi ada contoh untuk satuan Inggris ya. Nah, kemudian nanti ada teladan 62, kita keluar dulu dari sini. Nah, kita balik ke ininya kita. Agak lama untuk kembalinya ya. Ah, memorinya nyadat ya, ntar ya.
Mohon maaf Pak, mic Bapak mati. Kok baru ngomong kamu tadi? Dari tadi kita sudah ini ya. Jadi ini ada dua, ya kalau dua, tapi kipasnya satu, maka tekanan kepada kedua kipas mesti sama. Jadi kita buat ini, ya 2000 sampai 1200 delta P, ya ini bin A, bin B, tekanannya masih sama. Ke bin A tetap 2000, ke bin B juga 2000. Maka kalau untuk ke bin A, delta P aksional, delta P bagi tinggi, ya. Bagi tinggi tadi bagi 6, bagi 5 untuk sorghum ya. Bagi 5, jadi 200 bagi 5, 40, 400 bagi 5, 80, dan seterusnya. Nah, dengan diketahuinya delta P aksen, kita hitung QB. QB kita pakai persamaan 62. Ya, 62. Kemudian Q-nya, kalau QB dapat, Q adalah QA dikali luas lantai. Ya. Nah, tadi diameter binnya 8,23, jadi bisa dicari, dihitung berapa luas lantai dikali QA, kita dapat Q. Nah, sekarang bin B. Ya, ininya masih tetap 200 dibagi tinggi. Ini tadi tingginya 6 kan? 200 bagi 6, 33,3, 400 bagi 6, 66,7, dan seterusnya. Ya, 1200 bagi 6, 200. Itu adalah delta P aksen. Delta P dibagi tinggi. Kemudian berbasis itu menggunakan persamaan 62, kita hitung QA-nya. Masing-masing. Ya, sekali kita hitung atas, tinggal copy paste kan ke bawah. Ya. Q-nya, Q ya adalah QA kali luas lantai. Ya, tinggal dikalikan aja. Ya, kita dapatkan Q kolom 7. Kemudian kepada kedua bin, yaitu Q kolom 4 ditambah Q kolom 7, kita dapatkan Q kolom 8. Ya. Nah, kalau kita buat grafiknya seperti ini, ya, nanti kita akan lihatkan juga contohnya bagaimana dengan Excel. Ya. Nah, yang tidak kalah penting adalah kipas yang kita gunakan. Ya, kipas yang kita gunakan ini ada dua kipas yang banyak digunakan, yaitu kipas aksial. Kipas aksial itu arah kipas paralel